GoPay adalah layanan dompet digital atau e-money yang dikembangkan oleh Gojek Indonesia di bawah PT Dompet Anak Bangsa pada tahun 2016. Pada tahun 2023, GoPay secara resmi diluncurkan sebagai aplikasi mandiri dengan tujuan memperluas jangkauannya bukan hanya di ekosistem Gojek. Dengan visi GoPay menjadi layanan digital yang aman, inklusif, dan mudah diakses untuk mendukung ekonomi digital dan cashless society di Indonesia. Pertama, kita akan menganalisis GoPay dengan analisis pastel. Yang pertama, politik. Jadi, GoPay sangat diuntungkan karena mendukung ekonomi digital. Jadi, GoPay harus mengikuti aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu aturan pajak dan kebijakan-kebijakan mengenai transaksi non-tunai. Yang kedua adalah ekonomi. Jadi, secara ekonomi, GoPay sangat membantu UMKM dan ekonomi digital melalui kris dan promo cashback. Jadi, transaksi masyarakat semakin meningkat. Yang ketiga adalah sosial. Banyak masyarakat ataupun kaum muda yang saat ini sudah terbiasa menggunakan GoPay sebagai alat transaksi. Yang keempat adalah teknologi. Secara teknologi, GoPay sudah didukung dengan teknologi keamanan yang kuat seperti enkripsi data, sistem anti-fraud, dan biometri login. Yang kelima adalah lingkungan. GoPay sangat membantu mengurangi penggunaan uang tunai dan kertas, jadi lebih ramah lingkungan. Yang keenam adalah hukum. Jadi, GoPay sudah diatur oleh Bank Indonesia untuk memenuhi aturan mengenai keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. Analisis SWT yang dipakai oleh GoPay, yang pertama ada kekuatan, di mana GoPay banyaknya pengguna yang aktif, serta memiliki tingkat keamanan yang tinggi yang diawasi oleh Bank Indonesia. Yang kedua, kelemahan, harus selalu terhubung ke jaringan internet serta adanya ketergantungan ekosistem Gojek yang cukup besar. Yang ketiga, peluang, di mana adanya pertumbuhan transaksi lintas negara serta tren digitalisasi UMKM dan alat untuk pembayaran. Yang terakhir, yaitu ancaman, di mana banyaknya link-link phishing atau penipuan yang terjadi di kalangan GoPay. Selanjutnya kita akan menganalisis GoPay dengan analisis TOWS. Dilihat dari strength dan juga opportunity, GoPay memanfaatkan integrasi dengan Gojek dan juga Tokopedia untuk memperluas ke e-commerce lain dan juga transportasi umum. Dilihat dari weakness dan juga opportunity, GoPay memperluas merchant offline-nya agar tidak kalah dengan pesaing. Selanjutnya kita akan membahas tentang strength dan juga threat, di mana GoPay menggunakan keamanan dan juga brand yang kuat untuk kampanye paling aman. Yang terakhir yaitu weakness dan juga threat, di mana GoPay memperbaiki ketergantungan terhadap Gojek dengan mendirikan layanan mandiri seperti Gojek Invest atau tabungan. Berikut adalah analisis dari hasil internal faktor evaluasi dari GoPay, di mana bobot merupakan hasil dari faktor yang paling berpengaruh dari perusahaan tersebut. Sedangkan rating adalah kondisi di mana faktor tersebut berpengaruh terhadap perusahaan. Sedangkan skor bobot adalah hasil perkalian dari bobot dikali dengan rating. Dari hasil perhitungan IFE GoPay diperoleh hasil yaitu 2,04, di mana GoPay dinyatakan kurang mampu untuk mengatasi kelemahan internal yang sudah dianalisis. Selanjutnya yaitu analisis eksternal faktor evaluasi, di mana memperoleh hasil 2,15 yang menyatakan bahwa GoPay sudah cukup mampu untuk mengatasi peluang eksternal dan masih menghadapi persaingan. Posisi GoPay berada pada urutan ke V atau zona maintain. Artinya, GoPay berada pada kategori strategi maintain, menjaga dan mengembangkan secara selektif dengan karakteristik kekuatan internal cukup baik, tidak lemah tetapi belum dominan. Sedangkan peluang eksternal besar, pasar digital berkembang secara pesat.
Lalu, strategi yang relevan untuk GoPay, di mana meningkatkan transaksi dan juga jumlah pengguna dari pasar yang ada, seperti diskon, cashback, dan promo, serta berkolaborasi dengan toko offline atau online. Yang kedua yaitu mengembangkan fitur baru di pasar yang sama, seperti adanya asuransi dan investasi digital. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kekuatan internal pada GoPay berada pada titik sedang, sedangkan daya respon terhadap peluang cukup tinggi. Yang terakhir kita akan membahas mengenai analisis matrix space. Jadi analisis ini menggunakan 4 faktor utama dalam penilaian posisi strategis suatu perusahaan. Yang pertama ada faktor financial strength. Financial strength GoPay dinilai berbasis pengguna besar dan transaksi tinggi di sektor transportasi, kuliner, dan belanja online. Dengan dukungan modal besar dan pengawasan dari Bank Indonesia, posisi finansial GoPay dinilai stabil dan kuat. Dari faktor ini didapatkan nilai plus 5. Yang kedua ada faktor competitive advance. Dalam faktor competitive advance, GoPay masih menghadapi persaingan ketat dari adanya pesaing seperti Dana, OVO, dan ShopeePay. Selain itu, GoPay masih tergantung pada ekosistem Gojek dan belum memiliki diferensiasi yang signifikan dalam fitur unggulan seperti investasi atau tabungan digital. Dalam faktor ini, mendapatkan poin minus 3. Faktor ketiga ada industry strength. Faktor industry strength, industri finansial dan dompet digital di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan pesat. Dukungan pemerintah terhadap ekonomi digital dan gerakan cashless society menjadi peluang besar bagi GoPay untuk terus berkembang. Dalam faktor ini mendapat poin plus 5. Terakhir yaitu environmental stability. Dalam faktor environmental stability, GoPay beroperasi di lingkungan yang dinamis dengan resiko keamanan cyber, perubahan regulasi dari Bank Indonesia, serta fluktuasi ekonomi nasional. Faktor-faktor ini membuat lingkungan eksternal GoPay cukup tidak stabil. Dalam faktor ini mendapat poin minus 3. Dari hasil poin-poin faktor-faktor tersebut dapat dihitung bahwa sumbu X dan sumbu Y sama-sama bernilai plus 5 ditambah minus 3 sama dengan plus 2. Dapat dilihat koordinat posisi GoPay berada di X plus 2 dan Y plus 2, di mana posisi ini menandakan bahwa GoPay berada di kuadrat agresif dalam matrix space. Hal ini menunjukkan bahwa GoPay memiliki kekuatan internal yang cukup baik dan berada di posisi industri dengan prospek pertumbuhan tinggi. Oleh karena itu, GoPay disarankan untuk melakukan strategi ekspansi dan pengembangan agresif untuk memperkuat dan memperluas jangkauan pasarnya.